merusak ini sudah. Di NU sekarang sudah nggak ada Quran, hadis, ijma, qiyas, itu nggak ada. Said Aqil ini merusak agama kita, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa Islam Nusantara bukan madhab baru, bukan aliran baru, bukan sekte baru, tapi hanyalah tipologi khosois mumayyizat Islam yang berada di kawasan Nusantara. Orang kafir dianggap saudara semua, ya. Dapat uang, jaga gereja dan seterusnya itu. Na'udzubillah min dzalik. Merusak ini sudah. Said Aqil zaman dulu sebelum jadi ketua umum PBNU pernah mengatakan ini pidato di orang-orang Syiah, entah di Asyuranya, entah di Arba'innya. Ini pengaruh dari Gus Dur tentu ini. Prinsip yang utama yang ditetapkan oleh Al-Azhar dengan kekuatan keputusan yang sangat bersejarah, umat Islam dan umat Masihiyun, Nasrani itu umat Kristen, adalah saudara sama umat manusia. Hentikan permusuhan antara Islam dan non-Islam. Rasulullah SAW seorang yang toleran. Di penduduk kota Madinah ada muslim pendatang, muhajirin, muslim asli Madinah, Ansor, dan ada non-muslim Yahudi 3 suku, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir. Oleh Rasulullah, semua penduduk kota Madinah diberlakukan sama. Itu sifat Rasulullah. Itu amanat yang ada di pundak kita Nahdlatul Ulama. Di kongkon Gus Dur, dia asalnya Wahabi aslinya, wallah. Cadar bukan ajaran Islam. Cadar itu budaya atau tradisi orang Arab. Nabi kita Muhammad SAW, kitab suci kita Quran, sholat kita madhab kiblat ke Mekah, haji umur kita ke sana, puasa Ramadan sama. Tapi ketika bicara budaya, karakter, kepribadian, betapa jauhnya antara kita dengan orang Arab. Yang sekarang ini sedang kita lihat, sedang kita saksikan bagaimana keadaan masyarakat di Timur Tengah, hilang kepribadiannya, hilang jati dirinya, hilang kehormatannya dengan perang saudara yang berlarut-larut. Islam Nusantara bukan hanya harmonis dengan budaya, lebih maju dari itu kalau saya. Budaya kita jadikan infrastruktur agama. Infrastruktur sudah ada, yaitu budaya, asal tidak bertentangan dengan syariat. Seperti budaya minum arak, mabok-mabok, atau free sex, kita tolak. Pernyataan Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Sirot, Ketua Umum PBNU, yang mengaku Islam tetapi perkataannya menyakitkan umat Islam dan menyenangkan orang kafir. Profesor Said Aqil sebetulnya ini masalah agama yang kita bahas. Jadi nasib agama Indonesia sekarang ini mengerikan, ya. Karena di agama diantemi terus, dirusak-rusak, diobok-obok oleh Islam liberal atau apa itu, oleh Islam Nusantara itu. Negara juga begitu, agama juga diobok-obok, negara juga diobok-obok. Maka Muhammad akhlaknya adalah as-samaha. Kenapa? Samaha, tasamuh, toleran itu muncul lahir dari akhlakul karimah. Dari mana? Orang yang toleran, orang orang yang tidak toleran, orang yang jawab apa? Orang yang toleran berarti orang yang orang tidak toleran berarti orang yang ngomong sama lu, yang ngomong bukan saya lu. Kami khawatir kalau nanti kata-kata kafir dihilangkan, nanti orang Hindu, Buddha tidak dihukumi kafir, ya. Orang Nasrani tidak dihukumi kafir. Padahal di Quran, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam, dan seterusnya.
Indonesia ini Darussalam, bukan Darul Islam. Bahwa kata kafir di Quran ada, iya. Saya pun tahu, masa saya nggak tahu. Apabila ada seorang muslim memanggil orang Yahudi atau orang Majusi, wahai kafir sini, maka orang Islam ini ditakzir. Nah, Nabi Muhammad pun ketika pindah ke Madinah menggunakan menyebut orang non-muslim itu tidak dengan menggunakan kata kafir. Tapi menakutkan, akhirnya nggak mau nyebut sama sekali kafir, akhirnya nggak ada hukum kafir ya kepada non-muslim itu. Na'udzubillah. Sama dengan pernyataan Gus Dur dulu, Yahudi Nasrani tidak kafir. Seringkali Gus Dur itu bilang gitu. Ini Said Akil zaman dulu sebelum jadi Ketua Umum PBNU pernah mengatakan ini pidato di orang-orang Syiah, entah di Asyuranya, entah di Arba'innya. Ini pengaruh dari Gus Dur tentu ini, di kongkon Gus Dur. Biasanya Wahabi aslinya, ketika di Ummul Qura itu. Jadi kita harus iman dengan Allah wa Rasulihi wa Nabilah malaikati wa kutubihi wa rusulihi. Wa kutubihi ini artinya agama Islam, kitab-kitab dari Samawi ya, agama Islam. Dan nabi-nabi itu semua agama Islam. NU sejak tahun 36 muktamar di Banjarmasin memutuskan bahwa Indonesia ini Darussalam, bukan Darul Islam, negara damai. Artinya di sini bukan negara agama. Ya kalau bahasa sekarang ya nation state bahasa sekarang. Hanya bahasa kiai Darussalam. Bukan Darul Harbi, bukan Darul Kufri, bukan Darul Islam, tapi Darul Harbi itu negara perang. Negara perang, negara musuh. Darul Kufri negara kafir, Darul Islam negara agama Islam. Dari situ kemudian berkembang perkembangan dinamika perpolitikan bangsa. NU tetap tidak bergeser dari prinsip bahwa Darussalam harus dipertahankan dengan konstitusi yang ada. Statement Said Akil yang menyakitkan sekali kepada umat Islam adalah mengatakan Luhut Binsar Panjaitan orang NU cabang Kristen, begitu juga Listio Sigit NU cabang Nasrani, juga mengatakan Islam Kristen itu adalah saudara. Kalau Islam saudara kalau Kristen ibunya tua, ibu tua, kalau Islam ibu muda katanya. Lah, kalau semua nabi-nabi agamanya sama, Islam. Tapi kalau agama yang selain Islam itu sudah menyimpang, nggak bisa katakan saudara. Al-Anbiya abna'u allat, kalau nggak salah hadisnya. Al-Anbiya abna'u allat, ay abna'u dharrat, abuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Abuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Kalau nabi-nabi itu ya, ada nabi yang ibu tua, ada nabi ibu muda, tapi kan nabinya enggak kok agama, agama Yahudi, Nasrani, Islam enggak. Agamanya nabi semua itu Islam. Mari kita hidupkan peringatan tragedi Karbala, Ihya Asyura, Yaumul Arba'in, Sautul Haq, keyakinan yang benar, artinya keyakinan Syiah. Na'udzubillah min. Nggak apa-apa. Walhasil kita perkuat kerjasama kita tingkatkan kerjasama kita demi merawat, mengawal, menjaga keutuhan kekuatan NKRI. Kalau Islam di Asia dan di Timur Tengah disebarkannya dengan perang, maka Islam yang tersebar di Nusantara ini mempunyai ciri khas, mempunyai kelebihan, keistimewaan, yaitu tersebarnya tidak dengan peperangan, tidak dengan darah, tidak dengan konflik senjata, tapi dengan pendekatan budaya yang mencerdaskan masyarakat
Nusantara, pendekatan peradaban yang memajukan masyarakat Nusantara, dan pendekatan akhlak yang meningkatkan moralitas masyarakat Nusantara. Profesor Said Akil sebetulnya ini masalah agama yang kita bahas. Jadi nasib agama Indonesia sekarang ini mengerikan ya, karena di agama diantemi terus, dirusak-rusak, diobok-obok oleh Islam liberal atau apa itu, oleh Islam Nusantara itu. Negara juga begitu, agama juga diobok-obok, negara juga diobok-obok. Oleh karena itu ketika tahun 1984 pertama kali Gus Dur jadi ketua umum PBNU dengan Rois Ahmad Siddiq di situ Bondo, menghasilkan keputusan yang sangat spektakuler. Tapi waktu itu belum ada online, jadi nggak begitu heboh. Hentikan permusuhan antara Islam dan non-Islam. Itu 84. Itu 84. Kedua, kami menerima Indonesia sebagai negara bangsa, maka kami menerima konstitusi yang ada dan tidak boleh mempertentangkan antara konstitusi dan syariat Islam. Itu keputusan. Prinsipnya seperti itu. Nah, Indonesia ini Darussalam, bukan Darul Islam.